guys, balik lagi di sini di channel YouTube Dex Motovlog. Terima kasih yang sudah klik video ini dan juga sudah subscribe channel ini. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu agar nantinya saat saya mengupload video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan video-video yang menarik dari saya. Nah, seperti pada judul di video, untuk topik kali ini saya akan membahas rantai yang saya gunakan, Eka Chain, yang lebih tepatnya SRX X-Ring. Nah, bisa dilihat ini karena saya belum menaruh pelumas, dia timbul karatan karena terakhir setelah cuci tidak dipakai lagi dan tidak ditaruh pelumas, jadi dia keluar karat. Mau bercerita sedikit tentang kualitas dari rantai yang saya gunakan ini. Bisa dikatakan untuk sekarang maybe yang the best adalah ini, Eka Chain yang X-Ring. Mengapa saya katakan dia yang the best? Karena untuk jarak dari depan sampai belakang itu kan otomatis dari perusahaan sudah membuat dia sangat center atau sangat tengah. Nah, saat saya mengganti velg lebar yang ukuran 5,5 inch, saya juga mengupgrade untuk ban menjadi 180. Otomatis kalau saya tidak menaruh spacer gear di sini, bagian samping sebelah kiri pasti bannya kena di rantai sampai pada akhirnya bisa dilihat akan ada lecet-lecet. Karena untuk bannya sendiri sudah banyak yang tergosok di sini. Nah, saya menggunakan spacer gear rantai sedikit berjauhan, sudah tidak center lagi di depan. Jadi misalkan depan begini dan belakang, tapi belakang sudah seperti ini, sudah keluar. Otomatis biasanya yang saya lihat dari teman-teman saya, misalkan mereka masih menggunakan rantai standar, tapi menggunakan velg lebar. Itu biasanya tidak lama dari itu mereka akan mengganti rantai lagi karena untuk rantai mereka sudah mulai bengkok. Nah, padahal untuk standarnya CBR saja adalah DID. DID itu kalau tidak salah ya digunakan di ajang balapan juga. Seperti MotoGP kalau tidak salah mereka menggunakan DID. Tapi mungkin untuk motor pabrikan atau standaran begini biasanya mereka mungkin memberikan untuk spek yang di bawah lah. Jadi bisa dikatakan kalau semisalkan untuk sumbu roda depan dan sumbu roda belakang berbeda atau sedikit bergeser, otomatis rantai yang diberikan dari Honda CBR 250RR yang bawaan itu tidak akan bagus. Jadi saran saya seperti kalian mengganti rantai lebih baik menggunakan Eka Chain. Dari saya sudah 2 kali di 2 motor saya, CBR yang lama dan CBR yang baru ini menggunakan Eka Chain yang X-Ring. Yang saya rasakan adalah pertama untuk yang telah saya katakan tadi, saat saya kembali lagi ke velg kecil atau velg standar dan juga menggunakan ban standar, yang saya rasakan kalau teman-teman saya yang masih menggunakan rantai standar biasanya itu untuk rantai bunyi-bunyi, kalau tidak sedikit seperti oleng-oleng gitu kiri kanan, tapi yang punya saya tidak. Dan saya sempat waktu dulu di CBR saya yang lama tidak cuci motor selama 1 bulan. Waktu itu juga ada musim hujannya juga, jadi kalau misalkan mau dikatakan untuk dari segi kekotoran itu sudah sangat kotor di bagian rantai. Nah, pada saat itu memang yang saya dengarkan ada suara rantai longgar tapi tiba-tiba digas dia ada tek 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 seperti itu. Tapi setelah saya cuci bersih untuk motor, rantai dan lain-lain, saya coba menyiramkan kembali chain loop di rantai saya dan untuk fungsional dari rantai itu kembali seperti semula. Padahal sebelumnya bisa dikatakan ya mungkin terdengar sudah seperti rantai yang sudah sangat jelek yang sudah harus diganti, tapi setelah saya bersihkan dia terasa seperti baru lagi. Nah, dan juga menurut saya semisalkan kalian ada untuk alat pompa stem pad. Nah, kalian bisa menggunakan stem pad untuk melumasi rantai kalian. Dari yang saya lihat untuk Eka Chain, untuk pas baru dibuka dari dus itu biasanya dia dipakaikan stem pad, bukan menggunakan chain loop. Jadi ya opini pribadi lah, bisa dikatakan bahwa masih lebih baik menggunakan stem pad dibandingkan dengan chain loop. Dan untuk sebenarnya warna rantai saya adalah gold, tapi saya sudah salah saat mencuci. Saya menggunakan bensin dan pada akhirnya untuk catnya bisa dilihat jadi keluar dan terlihat seperti rantai bawaan malah, karena untuk warna goldnya sudah tidak ada lagi. Selain itu yang baru-baru saya pergi touring ke Manado. Setelah saya cuci motor, saya parkir dan pada besoknya
kami pergi ke Manado. Nah, pada saat itu saya juga lupa untuk menyiramkan chain loop. Tapi bisa dilihat sampai saat ini saja bisa dikatakan untuk rantai masih aman. Tidak ada suara-suara yang aneh atau bagaimana. Tapi ya bisa dilihat dari looks dia sudah mulai keratan karena tidak dilumasi lagi. Tapi semisalkan motor ini sudah sangat kotor setelah saya cuci, pasti saat saya berikan chain loop atau menggunakan stem fed, otomatis untuk suara dan juga karat yang ada di sini itu pasti akan menghilang. Nah, coba didengar. Nah, bisa kalian dengar sendiri untuk tadi, dia memang ada suara. Tapi menurut saya untuk suaranya sangat pelan, tidak terlalu keras. Tidak sama seperti untuk rantai yang standar. Semisalkan kalian di waktu itu belum mencucinya atau belum melumasinya. Ini sebenarnya bisa dikatakan untuk kondisi masih cukup bersih. Tapi dia sudah sangat kering. Sudah tidak ada lagi cairan pelumas di dalamnya. Tapi bisa kalian dengar untuk suaranya masih smooth. Meskipun ada sedikit saja yang berbunyi-berbunyi. Tapi ya menurut dari saya untuk harga rantai yang ada di 1,6an begitu, kalau bisa dikatakan untuk kualitas dari EKC ini yang ekstrim sudah sangat baik. Maybe untuk next project saya akan mencoba, kalau semisalkan memang ada budgetnya, saya akan mengganti ke 3D. Tapi untuk 3D ya sudah kita ketahui bersama untuk harganya juga lumayan. EKC yang 3D itu harganya kalau tidak salah ada di 3 jutaan. Biasanya itu dipakai di moge, tapi kalau memang ya puji Tuhan di saat itu saya memiliki uang atau ada budget lah untuk membeli rantai tersebut, akan saya coba pasang dan akan saya coba review kepada kalian bagaimana untuk feel-nya, atau bisa dikatakan setelah digunakan rantai ini berbeda jauh nggak dengan yang EKC yang saya gunakan. Jangan pada nantinya bagi kalian yang belum tahu tapi kalian mencari hedonnya atau pikir dengan harga seperti itu dia sudah sangat baik, dan pada akhirnya ternyata untuk kualitasnya ya hanya beda-beda tipis lah dengan X-Ring yang ini. Jadi akan saya buatkan tapi next kalau ada budgetnya. Thank you yang sudah menonton dari awal sampai akhir untuk review rantai saya. Nah, semisalkan kalian masih memiliki pertanyaan seputar EKC yang X-Ring ini yang mungkin saya tidak sebutkan, bisa kalian tanya di kolom komentar, pasti akan saya balas. Sekian dulu review singkat dari saya. Jangan lupa untuk selalu support channel ini dengan cara like, comment, share video ini, dan juga subscribe channel ini. See you guys.